Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin juga Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen pengampu manajemen investasi. Saya Farhan Nafitalwi, program studi S1 PJJ Manajemen, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi dengan judul Analisis Investasi Saham dan Obligasi, Evaluasi Kinerja Portofolio. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisis 3 instrumen investasi. Pertama, saham PT Maju Bersama menggunakan Gordon Growth Model. Kedua, obligasi korporasi dengan metode bond valuation. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja portofolio A menggunakan indeks Sharpe dan Jensen Alpha. Mari kita mulai. Presentasi ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, analisis saham. Kita akan menghitung nilai intrinsik saham PT Maju Bersama menggunakan Gordon Model. Kemudian menentukan apakah saham ini undervalued atau overvalued. Lalu yang kedua, penilaian obligasi. Kita akan menghitung harga wajar obligasi korporasi dan mengidentifikasi apakah diperdagangkan dengan premium atau kita dapat diskonnya. Ketiga, evaluasi kinerja portofolio. Kita akan mengukur performa portofolio A menggunakan 2 metode. Indeks Sharpe yang mengukur reward to variability dan indeks Jensen untuk mengukur alpha atau excess return terhadap pasar. Baik, langsung masuk ke bagian pertama. Sebelum masuk ke analisis, mari kita lihat profil investor yang kita kaji. Investor ini memiliki strategi diversifikasi dengan mengalokasikan dana pada saham dan obligasi. Risk tolerannya adalah moderate, di mana itu artinya bersedia ya menerima risiko sedang untuk return yang sesuai. Time horizon investasi adalah 1 tahun. Aset yang dianalisis ada 2. Pertama, saham PT Maju Bersama dengan dividen awal Rp2.000, tingkat pertumbuhan 10% per tahun, dan required return 15%. Kedua, obligasi korporasi senilai nominal Rp10 juta dengan kupon 12% per tahun. Yield to maturity pasar 10% dan tenor 5 tahun. Sekarang kita masuk ke analisis saham. Untuk menghitung nilai intrinsik saham PT Maju Bersama, kita gunakan Gordon Growth Model. Model ini cocok untuk saham yang dividennya tumbuh konstan setiap tahun. Nah, di sini data yang kita miliki ada dividen yang baru dibagikan, yaitu D0 ya, Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividen kita lambangkan G adalah 10% per tahun. Lalu required return investor terlambangkan K adalah 15%. Harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Rumus Gordon Model adalah P0 sama dengan D1 dibagi K dikurang G, di mana D1 adalah dividen tahun depan yang dihitung dari D0 dikali 1 ditambah G. Mari kita lanjut ke perhitungan. Nah, di sini kita hitung step by step. Step pertama, hitung dividen tahun depan. Nah, di mana D1 sama dengan Rp2.000 dikali 1,1. Kita dapatkan nih langsung D1 tuh Rp2.200. Lalu kita hitung nilai intrinsik. P0 sama dengan 2.200 dibagi buka kurung 0,15 dikurang 0,1 tutup kurung. P0 sama dengan 2.200 dibagi 0,05. Kita dapatkan P0-nya adalah Rp44.000. Jadi nilai intrinsik saham PT Maju Bersama adalah Rp44.000. Nah, kita lihat di sini ada kesimpulan nih. Sekarang kita bandingkan hasil perhitungan dengan harga pasar. Nilai intrinsik tadi yang kita hitung, kita dapatkan Rp44.000. Harga pasar saat ini Rp45.000. Jadi selisihnya Rp1.000 atau plus 2,27%. Karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, satu saham ini adalah overvalue. Nah, rekomendasi saya
itu dijual jika kita sudah memiliki saham ini atau kita tunda pembeliannya jika berencana untuk membeli. Kenapa? Karena harga pasar saat ini overpriced dibanding dengan nilai wajarnya. Ada potensi koreksi harga turun mendekati Rp44.000. Jadi sebaiknya tunggu hingga harga lebih rasional sebelum masuk. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, penilaian obligasi. Kita akan menilai harga wajar obligasi korporasi menggunakan metode bond valuation. Data obligasi yang kita analisis sesuai dengan yang tertera ini, nominal atau nilai nominal atau face value adalah 10 juta rupiah, tenor 5 tahun, kupon rate 12% per tahun, artinya pembayaran kupon tahunan adalah 1,2 juta rupiah. Yield to maturity pasar saat ini adalah 10% ya, atau YTM. Nah, rumus harga obligasi adalah harga sama dengan present value kupon ditambah present value nominal. Sekarang kita hitung satu persatu. Nah, step pertama itu present value kupon, pembayaran kupon selama 5 tahun. Di sini kita lihat PV kupon sama dengan 1.200.000 dikali faktor anuitas 3,7908. Nah, kita dapatkan PV kupon adalah 4.548.960 rupiah. Angka 3,7908 ini adalah present value annuity factor untuk 5 periode dengan diskon rate 10%. Lalu step kedua, present value nominal atau pokok obligasi di akhir tahun kelima. PV nominal sama dengan 10 juta dibagi 1,061051. Nah, PV nominalnya kita lihat 6.209.200. 1,61051 adalah faktor diskonto. 1 plus 0,1 pangkat 5. Step ketiga di sini kita lihat ada total harga. Nah, harga sama dengan 4.548.960 rupiah ditambah 6.209.200. Kita dapatkan sebesar harganya 10.758.160 rupiah. Nah, jadi harga wajar obligasi ini adalah 10.758.160 rupiah. Nah, nilai nominal obligasi adalah 10 juta rupiah. Harga wajarnya kita hitung 10.758.160. Nah, premiumnya 758.160 atau plus 7,58%. Nah, status obligasi ini adalah premium, artinya obligasi diperdagangkan di atas nilai nominalnya. Nah, mengapa terjadi premium? Nah, kupon rate-nya 12% lebih tinggi dari yield to maturity pasar 10%, obligasi memberikan return lebih tinggi dibanding instrumen pasar lainnya. Nah, sehingga investor bersedia membayar premium untuk mendapatkan kupon yang lebih besar. Rekomendasi obligasi ini menarik untuk dibeli, terutama bagi investor yang mencari pendapatan tetap. Walaupun harga premium, kupon 12% per tahun tetap kompetitif yang mengkompensasi harga lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi kinerja portofolio. Sini terdapat metrik portofolio, itu kinerja portofolio A selama periode 1 tahun. Return portofolionya 18%, risk free rate-nya 6%, beta portofolio 1,2, dan standar deviasi adalah 20%. Kita akan gunakan dua tools evaluasi. Di sini saya sudah juga sampaikan di slide itu ada indeks SHAP dan indeks Jensen ya. Nah, kedua indeks ini memberikan perspektif berbeda tentang kinerja portofolio. SHAP mengukur efisiensi tingkat risiko total, sedangkan indeks Jensen itu kemampuan beat the market. Mari kita mulai dengan yang pertama yaitu indeks SHAP. Nah, rumus SHAP itu mengukur reward to variability ya, artinya berapa excess return yang dihasilkan per unit risiko. Rumusnya SHAP sama dengan return portfolio dikurangi risk free rate dibagi standar deviasi. Nah, SHAP sama dengan buka kurung 18% dikurang 6% tutup kurung dibagi 20%. SHAP sama dengan 12% dibagi 20%, di mana kita dapatkan SHAP 0,6. Interpretasi, kinerja portofolio adalah cukup baik atau acceptable ya. Nah, setiap 1% risiko menghasilkan 0,6 excess return. Jika kita lihat benchmark, kurang 0 sama dengan buruk,
0 sampai dengan 1 adalah acceptable, yaitu portofolio A saat ini. 1 sampai dengan 2 adalah baik, lebih dari 2 sama dengan excellent. Jadi portofolio ini kompensasi risiko yang memadai walaupun belum optimal. Sekarang kita langsung ke Jensen Alpha. Nah, kedua indeks Jensen Alpha untuk mengukur excess return portofolio dibanding return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematiknya. Nah, di sini ada keterbatasan nih. Data soal tidak memberikan return pasar atau RM. Nah, kita tidak bisa langsung menghitung alpha. Solusi akademik yang saya gunakan adalah sensitivity analisis dengan dua skenario berbeda. Skenario pertama, RM sama dengan 15% atau kondisi pasar moderat. Alpha sama dengan 18%, ah, dikurangi bu- buka kurung siku 6% ditambah 10,8% tutup kurung siku, dapatkan apanya plus 1,2%. Hasilnya outperform, artinya manajer portofolio mengalahkan pasar sebesar 1,2%. Nah, sorry, lalu skenario kedua, return pasarnya kita buat 16%, di mana kondisi pasar bullish. Nah, kita dapatkan alpanya adalah 0%. Hasilnya fair atau match, artinya kinerja portofolio seimbang dengan pasar. Nah, referensinya saya gunakan 15% itu berdasarkan contoh dari pembelajaran di Universitas Siber Asia, itu dibagikan oleh Pak Wahyu tentang slide ke sesi ke-7 CAPM ya. Dan juga data historis IISG Indonesia yang rata-rata sekitar 15% per tahun. Kesimpulan dengan range RM atau return pasar 15-16%, alpha portofolio berkisar antara 0% sampai plus 1,2%. Ini menunjukkan kinerja yang baik dan robust karena dalam kondisi apapun portofolio minimal match dengan pasar bahkan berpotensi outperform. Nah, saya sudah bikin kesimpulan kinerja keseluruhan portofolio A dengan indeks SHAP 0,6. Ratingnya itu bintang 3/5, status acceptable, kompensasi risiko cukup memadai. Indeks Jensen plus 1,2% pada return pasar 15%. Ratingnya bintang 4/5, status outperform, manager beat the market. Overall verdict cukup baik, rating keseluruhan bintang 3,5/5, return di atas risk free rate, potensi outperform pasar, namun belum mencapai level excellent. Rekomendasi, pertahankan portofolio ini dengan monitoring ketat. Kinerja sudah baik, namun evaluasi berkala untuk memastikan konsistensi performa. Sekarang kita ke rekomendasi final. Nah, pertama saham PT Marju Bersama ini statusnya overvalue ya, sebesar Rp1.000, jadi kita jual atau tunda pembeliannya. Nah, jika sudah hold saham ini, pertimbangkan untuk take profit karena harga sudah overpriced. Jika belum beli, nunggu koreksi ke Rp44.000 atau mendekati nilai intrinsiknya sebelum entry. Kedua, obligasi korporasi. Status premium dengan kupon 12%, rekomendasi pertimbangkan beli. Walaupun harga premium, obligasi ini menarik karena kupon 12% jauh lebih tinggi dari YTM pasar 10%. Cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap dan cash flow reguler. Premium yang dibayar terkompensasi oleh kupon yang lebih besar. Ketiga, portofolio A, kinerja Sharp 0,6, alpha plus 1,2%. Rekomendasi maintain atau pertahankan. Portofolio ini sudah menunjukkan kinerja cukup baik dengan diversifikasi yang solid. Beta 1,2 menunjukkan risiko moderat sesuai dengan profil investor. Lakukan monitoring berkala untuk memastikan performa tetap konsisten. Jika ada perubahan kondisi pasar atau penurunan kinerja signifikan, lalu kita baru pertimbangkan rebalancing. Nah, strategi keseluruhan bagi investor yang saat ini hold saham PT Maju Bersama, realokasi dana hasil penjualan ke obligasi korporasi atau tambahkan ke instrumen lain dalam portofolio A. Dengan begitu, Anda bisa optimize return sambil menjaga risk adjusted performance yang sudah baik. Demikian presentasi saya uh, tentang analisis investasi saham dan obligasi dengan evaluasi kinerja portofolio, di mana kita telah menganalisis tiga instrumen
saham yang overvalue sehingga direkomendasikan dijual, obligasi premium yang menarik untuk dibeli, serta portofolio A dengan kinerja cukup baik yang sebaiknya dipertahankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.